Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Den Muhammad Wisdan Alfarizi. NPM saya 22150610003. Di video kali ini saya ingin mencoba memvisualisasikan data yang dimana datanya itu saya ambil dari website bps.go.id menggunakan Python tentunya. Jadi data yang saya ambil di sini merupakan tentang sosial dan kependudukan, tentang tenaga kerja, yaitu judulnya presentase tenaga kerja menurut kerja formal menurut provinsi. Nah, di sini bisa kita langsung download file Excel-nya. Tapi saya udah siapin file Excel-nya untuk provinsi Lampung doang. Jadi misalnya kalau kita lihat tahun 2017 provinsi Lampung presentasenya itu 29,71%. Di sini udah saya tulis juga sampai tahun 2022. 2971, 2921, 3151. Ya. Nah, file Excel ini kita coba olah di Python-nya. Kita udah saya taruh di suatu folder. Nah, kita buat folder notebook-nya, file notebook-nya maksud saya, di folder yang sama dengan file Excel-nya. Jadi kita buat di sini. Yang pertama harus kita lakukan adalah import pandas. Import pandas ini gunanya untuk dia membaca atau mengambil data dari file Excel kita tadi. Lalu kita perlu import juga library yang membantu kita buat memvisualisasikan data itu menjadi grafik-grafik dan semacamnya, yaitu namanya Matplotlib. Import pyplot sebagai PLT. Nah, kita mau langsung coba mengambil datanya, mengekstrak datanya dari file Excel tadi ke ini. Caranya adalah tadi pandas tadi kita tulis sebagai PD, lalu read Excel karena file Excel, bisa juga file CSV ya. File Excel judulnya samain sample underscore data xlsx sample data dot xlsx. Ya, coba kita langsung buat aja yang simple, mungkin PLT bar. Kita ambil dari variabel datanya tadi kan sudah diambil data yang karena dia akan berbentuk grafik ya, jadi kan ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X nya kita pengen yang tahun misalnya. Tahun jadi data titik tahun, koma. Jadi bentuknya X, Y. Tahun persen data persen. Langsung PLT show. Kita run apakah bisa ya. Oke, ternyata keluar ya. Bagus. Jadi kayaknya biar gampang gini aja deh ya. Kita buat A itu data tahun, B-nya data persen. Jadi ini tinggal A, B. Masih yang ada error. Terus kita coba buat plot. PLT plot sama ya, A, B. PLT
muncul juga sama ya, peaknya di 2019 2020 turun. Oke. Terus kita buat scatter, coba aja plt scatter a, b, plt show keluar juga titiknya sama ya, sama. Kita tambah lagi satu lagi ya, plt pi. Kita coba plt pi nya kita ambil berarti yang persen, kita ambil yang b. Plt show keluar ya, tapi dia polosan begitu, jadi kita perlu nambahin biar jelas ya. Kita pakai legend kali, coba plt legend berarti dari dia keterangannya dari tahunnya. Kita coba lagi keluar 2017 2018. Ya sebenarnya kalau dijadiin diagram pi begini kelihatannya kayak hampir sama semua ya, soalnya sebenarnya datanya perbedaannya sedikit-sedikit karena ini yang di plot dan scatternya selisihnya sedikit-sedikit, maka jadi kayak kelihatan besar banget gitu. Nah, apalagi ya? Ini kan agak sulit nih baca ini itu di titik berapa gitu ya. Di titik berapa sih? Mungkin lebih enak kalau kita kasih apa namanya? Kotak-kotak begitu ya. Jadi plt grid dia bakal nampilin kotak-kotak biar kita tahu posisinya itu di mana gitu. Sama di plot juga, sama scatter kita kasih grid plt grid. Oh, udah pas ya. Nah, di plot ini, grafik plot ini sebenarnya kita juga bisa nambahin yang namanya titik penanda gitu. Tapi nanti jatuhnya sama kayak si scatter ini, cuman si scatter ini kan tanpa garis ya. Tapi nggak apa-apa, kita tambahin aja di sini marker. Kita mau pakai lingkaran, coba ya. Tuh, titiknya persis kayak di scatter tapi dengan garis. Lalu apa lagi? Oh ya, biar ini nggak bingung bacanya, biar kita tahu juga ini sumbu x nya ini mewakili apa, sumbu y nya ini mewakili apa, kita perlu tulis di awal, di sebelum kita deklarasinya kali ya. Yang namanya plt label. Misalnya x nya, sumbu x nya kita mau kasih label apa, tahun. Coba keluar nggak dia? Oke, keluar. Nah, yang y nya berarti plt y label. Kita kasih nama persen, sama kayak yang lainnya kita kasih juga. Yang pi nya nggak perlu ya. Nah, tahun persen, tahun persen. Udah kayaknya cukup seperti itu ya. Apalagi mungkin cukup sekian aja ya percobaan kita untuk memvisualisasikan data di Python dengan datanya dari Badan Pusat Statistik. Nah, kalau kita lihat lagi ini persis sama ya.
Dia 2017 turun sedikit, 2018, 2019 naik lumayan jauh bisa dibilang. Lalu 2020-nya turun lagi lumayan jauh. 8-nya naik cuman 2021 maksudnya 2021 dan 2022 itu naik ya dari 2020, cuman masih di bawahnya 2017 dan 2018 seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kekurangan ataupun salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.